Halo Sobat Inspirasi News, bertemu lagi dengan Inspirasi News yang menguak fakta-fakta viral seputar berita-berita luar negeri dan juga berita dalam negeri soal tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh politik, dan tokoh-tokoh olahraga. Dan kali ini adalah kita akan mengupas tipis-tipis kenapa Denmark mendukung Indonesia di final Piala Thomas Cup 2020, bukannya mendukung Cina, padahal di semifinal Denmark dihajar oleh Indonesia. Tetapi Denmark lebih mendukung Indonesia. Nah, apakah sebabnya? Bagaimana ceritanya? Dan bagaimana kupas tipis-tipisnya? Yuk, kita simak kupas tipis-tipis Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap pelantikan jari. Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 usai mengalahkan China di final dengan skor 3-0. Di balik keberhasilan Indonesia itu, ternyata ada dukungan tuan rumah Denmark dari bangku penonton. Jadi, para pebulu tangkis Denmark ini mendukung Indonesia habis-habisan selama partai final berlangsung. Victor Axelsen adalah salah satu pebulu tangkis Denmark yang tampak jelas-jelas mendukung Indonesia di final. Hal ini cukup unik karena Denmark gugur di semifinal oleh Indonesia. Saat itu Indonesia mengalahkan Denmark dengan skor 3-1. Denmark unggul lebih dulu melalui Axelsen yang mengalahkan Anthony Sinisuka Ginting. Akan tetapi Indonesia membalikkan kedudukan melalui poin yang disumbangkan Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Kemudian Jonathan Christie dan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Meski begitu, Denmark tetap mendukung Indonesia di final hingga menjadi juara. Namun sebenarnya memang pemain Denmark ini lebih dekat dengan pemain Indonesia daripada dengan pemain Cina. Entah kenapa, karena mungkin Cina sudah merasa perkasa, jadi mereka tidak mau berkumpul dengan tim-tim yang lain. Tapi Indonesia dan Denmark ini memang sudah terlihat sejak All England 2021. Saat itu Indonesia tersisih dari All England 2021 karena COVID-19 di Inggris. Jadi rombongan pebulu tangkis Indonesia satu pesawat dengan orang yang terjangkit COVID-19. Hal itu membuat para pebulu tangkis Indonesia harus menjalani isolasi mandiri sesuai aturan di Inggris hingga tersisih dari All England 2021. Selain Indonesia, pebulu tangkis Turki Neslihan Yigit juga tersisih dari All England 2021 karena berada di pesawat yang sama. Saat itu terjadi, Denmark menunjukkan simpati yang luar biasa untuk Indonesia. Melalui media sosial, Federasi Bulu Tangkis Denmark hingga Axelsen turut memberi dukungan kepada Indonesia. Kami bersimpati dengan tim nasional Indonesia yang dikeluarkan dari All England karena pelarangan otoritas setempat setelah tim Indonesia naik pesawat ke Inggris bersama seorang penumpang yang terkonfirmasi positif COVID-19, tulis akun Instagram Federasi Bulu Tangkis Denmark. Turut menyesal, I'm sure, untuk Indonesia dan Neslihan Yigit. All England tidak lagi sama tanpa banyak pemain hebat, tulis Axelsen di Instagram story-nya. Dukungan itu ternyata berlanjut ke Piala Thomas 2020. Hubungan hangat antara pebulu tangkis Denmark dan Indonesia mungkin bisa dilihat pada turnamen-turnamen berikutnya. Dan juga memang pemain dan pelatih Denmark ini jantan. Jika Cina
tidak mengakui kekalahannya, bahkan mereka ngeles saja, dan ada yang mundur dari pertandingan saat akan kalah telak, tapi tidak dengan Denmark. Pelatih Denmark bahkan mengakui kehebatan Jonathan Christie. Kepala pelatih tim bulu tangkis Denmark, Kenneth Jonassen, masih terngiang kekalahan Denmark di semifinal Thomas Cup 2020 atas Indonesia Sabtu 16 Oktober kemarin. Kenneth memuji kualitas para pebulu tangkis Indonesia yang mampu menghadapi tekanan dari pendukung Denmark yang memadati Kers Arena Aarhus. Kami terkesan bagaimana masing-masing pemain Indonesia bisa menangani penonton yang bersorak untuk kami. Jadi, saya harus angkat topi untuk kinerja luar biasa mereka, tutur Kenneth kepada BWF. Pria yang juga merupakan legenda bulu tangkis Denmark itu memberikan kredit lebih kepada tunggal kedua Indonesia, Jonathan Christie, yang dianggap tampil baik ketika menghajar anak didiknya, Anders Antonsen. Saya apresiasi Jonathan Christie karena dia bisa menyumbang poin untuk Indonesia. Jonathan adalah pemain yang sangat-sangat kuat dan selalu bersaing ketat, tambahnya. Kendati demikian, Kenneth yang pernah mengantar Denmark merebut gelar Piala Sudirman 2005 itu tetap bangga dengan perjuangan anak didiknya di lapangan. Dia menyebut para pemainnya sudah berusaha keras memenangi laga, hanya saja Denmark harus kalah dari lawan yang memang tampil lebih baik. Saya bangga dengan tim putra dan putri kami. Kami baru saja kalah dari lawan yang lebih baik. Kami memang kalah, tapi kami kompetitif. Jika Anda memberi kami kesempatan, kami akan kembali. We will back, kata Kenneth. Kini dia kembali memimpin anak asuhnya untuk berjuang di turnamen Denmark Open 2021. Seraya berharap hasil lebih baik didapat di gelaran ini. Nah, itulah Denmark yang mereka jantan mengakui kekalahan dari Indonesia. Tidak sepertinya yang ngelas saja, meskipun sudah ditekuk 3-0 oleh Indonesia.